Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah demi langkah dalam hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Mengerti akan firman Tuhan. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 28 ayat 20b. Ya, bagian B ya, saya bacakan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi perkataan Tuhan Yesus ini dinyatakan kepada murid-muridnya sebelum dia, Tuhan Yesus, naik ke surga. Jadi ada satu kata-kata penghiburan yang menguatkan akan murid-murid Tuhan. Dengan dia mengatakan bahwa dia, Tuhan Yesus, akan menyertai senantiasa. Jadi bukan kadang-kadang, ada kata senantiasa, selalu. Ya, menyertai hidup kita selalu sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi pertanyaan, bukankah Yesus waktu itu naik ke surga? Loh, bagaimana Tuhan menyertai? Kalau Yesus masih di dunia, ya kita disertai Tuhan, ya artinya Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita berjalan kemana, ada Tuhan bersama dengan kita. Nah, itulah Tuhan menyertai. Tetapi kemudian dia naik ke surga. Bukankah dia ada di surga? Tetapi Yesus berkata bahwa dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Bagaimana wujud penyertaannya? Apakah dia melihat di surga begitu saja? Tidak. Cuma dikasih Tuhan. Salah satu wujud penyertaan Tuhan itu adalah melalui Roh Kudus. Ya, pernah saya sampaikan bahwa Roh Kudus disebut juga Roh Allah. Roh Kudus disebut juga sebagai Roh Yesus. Jadi dengan Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia seperti yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yoel waktu itu. Ya, semua manusia loh. Nah, di situ artinya setiap manusia, setiap orang itu dalam penyertaan Roh Kudus. Dengan catatan bahwa orang itu mau disertai Roh Kudus. Ya, tidak semua orang mau sih, tapi Tuhan mau menyertai semua orang. Ya, ada orang-orang yang memang menolak, ya ada. Ya, tetapi orang-orang yang mau disertai Tuhan, artinya diri orang itu menjadi bait dari Roh Kudus sehingga Roh Kudus tinggal dalam diri orang itu menuntun dan menyertai orang itu kemanapun dalam situasi apapun. Nah, dengan demikian maka tepatlah firman yang mengatakan dia disebut sebagai Immanuel yang artinya Tuhan menyertai kita. Nah, siapakah yang disebut Immanuel? Nah, Yesus disebut juga Immanuel. Ya, masih ingat waktu Natal kadang-kadang ayatnya dibacakan, ia menamai dia Immanuel gitu ya. Itu bicara tentang
Yesus. Nah, sekarang Yesus artinya memberikan janji ini bahwa Dia mau menyertai. Nah, itu wujud nyata dari Immanuel itu juga. Jadi Tuhan Yesus menyertai kita melalui Roh Kudus. Ya, kalau pribadi Yesus di dunia terbatas, ya ketika Dia ada di Yerusalem, tentu Dia tidak ada di Bethlehem, Dia tidak ada di Galilea dan seterusnya. Tetapi kalau wujud Roh tidak dibatasi oleh ruang. Jadi Yesus ada di Amerika, Yesus juga, Roh Yesus atau Roh Kudus ada di Amerika, Roh Kudus juga ada di Indonesia, Roh Kudus ada di kota Solo, Roh Kudus ada di kota Medan, Roh Kudus ada di Korea dan di mana saja, di waktu yang bersamaan. Nah, itulah wujud penyertaan Tuhan yang sempurna, yang luar biasa atas hidup kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, artinya Tuhan ngerti kondisi kita. Lebih daripada itu, Tuhan peduli dengan hidup kita. Dan Dia pasti mau menolong hidup kita ketika kita dalam kesusahan. Karena itu, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka orang yang menerimanya mendapat kuasa. Kuasa itu apa? Kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga dimampukan menghadapi segala keadaan. Tujuan Tuhan memberikan kuasa itu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi saksi Tuhan. Dengan mengalami kuasa Tuhan, kita bisa bersaksi bagaimana Tuhan sesungguhnya menolong hidup kita. Dan kesaksian orang itu bisa juga menyelamatkan orang lain sehingga orang percaya kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Ya, pastikan hidup kita dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Ya, Dia mau menyertai kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, ya jangan didiamkan. Kita harus berinteraksi, kita berkomunikasi. Makanya sering berdoa. Nah, berdoa adalah salah satu cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Roh Kudus ada bersama kita dalam segala keadaan kita. Ya, serukan namanya, panggil nama Tuhan. Dan sesungguhnya Roh Tuhanlah yang akan terus menuntun kita dalam segala hal. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk senantiasa hidup dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur sungguh Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Ketika Engkau berjanji menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Artinya setiap saat senantiasa Engkau bersama dengan kami, menyertai setiap langkah hidup kami. Kami percaya penyertaan itu nyata melalui Roh Kudus. Sehingga dalam situasi apapun Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Kami bisa melewati setiap tantangan. Kami bisa menghadapi segala keadaan. Bukan gagah kuat kami. Bukan hebatnya kami. Kami biasa saja. Tapi Engkau Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, yang berkuasa menuntun kami. Dan membawa kami mengalami terobosan, mengalami kemenangan, mengalami keberhasilan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Jika menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, dan biar damai sejahtera dan berkat-Mu Tuhan, yang senantiasa menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.